Hai guys, apa kabar? Kembali lagi ketemu sama saya, Piu, di official Piu Channel. Hai. Kita ketemu lagi di apa ini? Bedah lagu ya. Bedah lagu Behind the Song. Kita kali ini akan mengupas atau mengulik proses kreatif dari lagu Sakit Hati. Dan aku tak bisa mencintaimu. Sakit Hati ini ada di album solo saya yang berjudul self title juga, Piu. Menjadi single pertama, dan lagu ini adalah lagu yang apa ya, super melo, kalau aku bilang super melo, super ballad banget, karena memang sangat sangat apa ya, sangat, lagunya juga sangat gloomy banget, cerita perasaan tentang sakit hati, dan chordnya juga agak banyak juga. Jadi makanya kita coba kulik ya, kita kupas lagunya, behind the songnya, terus apa sih makna yang ada di lagu itu, liriknya dan segala macam. Oke. Tapi jangan lupa sebelum kita lanjut untuk mendengarkan atau untuk kita sharing tentang lagu Sakit Hati, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk segera subscribe, karena ini akan menjadi support yang positif buat saya untuk membuat konten-konten lain lagi yang lebih asik, lebih menarik, dan bisa membuat apa ya, membuat kita semua jadi terhibur. Oke? Thank you. Nah, untuk lagu Sakit Hati ini memang terus terang aja, sebenarnya saya punya ada demonya yang masih saya simpan ya. Demonya itu ada part bagian yang menjadi ide awal dari lagu Sakit Hati ini. Jadi saya punya dapat chord, saya ada ide chord seperti ini. Sampai gitu aja. Jadi memang chordnya, jadi saya rasa sih saya mendapat, tapi temponya tempo yang agak medium upbeat gitu. Jadi temponya agak medium up, medium ya, mungkin kebayang sih memang pakai distorsi, pakai drive gitu. Tapi setelah saya dengar kalau umpamanya ini dibuat lebih lebih pelan lagi, kayaknya asik nih. Dan akhirnya kita coba untuk membuat ini jadi aransemen yang simple, maksudnya tidak ada instrumen yang basicnya atau tidak ada rhythm sectionnya, jadi cuman satu instrumen aja. Udah kepikiran kalau gitar aja gimana ya. Tapi akhirnya kita pilih piano aja deh. Nah, kebetulan aja partner saya waktu itu yang banyak membantu saya di proses pembuatan album solo saya itu ada Sadrak Lukas. Dia kan memain piano dan juga dia sekolah komposisi, jadi tahu bagaimana membuat komposisinya supaya terlihat lebih apa ya, lebih smooth aja perpindahan antar chordnya. Dan akhirnya kita putuskan untuk jangan pakai akustik atau gitar akustik, tapi pakai piano. Jadi lagu Sakit Hati ini akhirnya kita aransemen pakai lagu piano. Awalnya begitu, jadi kita buat konsep piano aja dengan vokal, hanya vokal aja. Terus mungkin nanti bisa dikasih orkestra atau mungkin ada tambahan harmoni di beberapa bagian gitu. Jadi dari bagian ini terus gimana akhirnya? Udah, akhirnya kita coba kalau umpamanya kita cari songnya dulu. Jadi songnya dimulai dengan progresi chord yang beda. Akhirnya kita ambil di bagian fifth minornya. Dan saya coba nyanyi, bikin part notasinya. Datang kembali dengan sekuntum mawar sebagai ungkapan bla 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 gitu. Terus kita buat jembatannya untuk kembali menuju ke refnya. Dan aku tak
bisa, akhirnya ketemu, akhirnya bagian itu, oh ya akhirnya kita sambung, jadi akhirnya dari bagian itu akhirnya ketemu bagian refrain dengan bagian songnya. Nah terus akhirnya kita buat part-partnya, ketemu partnya sampai akhirnya di bagian interlude. Interlude ini harus agak berbeda dengan chordnya, karena kalau kita sama walaupun chordnya banyak banget tapi akan terkesan monoton atau akan terkesan nggak ada dinamika di situ. Dan kita coba untuk lari ke progresi yang lain. Kalau tadi di A mayor ini ya, bukan A mayor 7 tapi A mayor A biasa. Terus habis itu ada di D dan E untuk jembatan, tapi masih di fis minor. Kalau fis minor kan jatuhnya juga masih di A, masih bisa. Nah, untuk membuat agak lebih beda, lebih dramatis, kita masukkan A minor. Berarti turun sampai nanti akhirnya ketemu di progresi yang bisa untuk jadi jembatan ke refrainnya lagi. Jadi gini, kita turun setengah-setengah aja bassnya ya, tapi chordnya bisa nggak harus setengah. Terus ketemu kan, dan aku tak bisa ketemu, akhirnya jembatannya adalah ketemu di E lagi, karena kan tadi waktu refrainnya kan ada E kan. Jadi gini, kita kembali ke refrainnya, dan kita kembali ke refrain ya. Dan aku tak bisa mencintaimu dengan sepenuh hati. Ku coba mengingatkan masa-masa indah ketika kita pernah saling mencinta. E mayor kan. Nah, supaya bisa ketemu di refrainnya lagi harus ada satu jembatan yang berbeda, tapi nanti ketemunya di E ini, di ini. Jadi gini, akhirnya kita coba untuk turun setengah-setengah, walaupun chordnya nggak harus setengah, tapi cuman bassnya pindah aja setengah. Terus turun lagi satu ya. Terus dia langsung satu ke D minor. Balik ke E. Bisa stop begini langsung ditembak untuk masuk ke refrain. Dan aku tak bisa mencintaimu dengan sepenuh hati. Ku coba melupakan masa-masa indah ketika kita pernah saling mencinta. Nah gitu. Oke, ini tadi saya menunjukkan bagaimana proses progresinya. Tapi saya belum menyampaikan chord, masing-masing chord dengan liriknya. Oke, kita mulai dari intro. Intro itu dibuka dengan refrain, dengan chord yang sama dengan refrain. Intronya seperti ini. Intro dan refrain sama ya. A, cis mayor. Terus habis itu D dim ya. Terus ke cis lagi. Terus ke fis minor. Terus ke D, langsung pindah ke minor, D minor, terus A mayor, terus B minor, turun satu bassnya ke A, saling mencinta ke E, kasih sus sedikit, sus 4. Nah, oke, kita ulang ya. Jadi songnya, intronya seperti ini.
Jadi tadi saya kan menunjukkan progresinya, ide awal, ide dari ide dari refrennya, ide yang ada dari refren terus lalu digabung, dikombinasikan supaya menjadi satu lagu yang utuh. Nah, untuk intro ini sebenarnya kita ambil dari satu bagian song pertama. Jadi satu bagian dari song pertama kita jadikan intro seperti ini. Engkau datang kembali dengan sekuntum mawar sebagai ungkapan akan permintaan maaf. Chordnya dimulai dari Fis minor. Engkau datang kembali dengan sekuntum mawar, masuk ke D sebagai ungkapan akan A mayor ya, permintaan maaf. Cis mayor. Diulang terus, jadi intronya satu kali. Dengan sekuntum mawar sebagai ungkapan akan permintaan maaf. Aku terkesima dengan sikapmu itu, namun tak membuat aku menerima lagi. Engkau datang kembali dengan sekuntum. Jadi lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sakit hati sama ceweknya, sama pasangannya, yang udah disakitin, udah diselingkuhin, ibaratnya seperti itu, udah ditinggalin gitu aja, terus tiba-tiba kayak nggak punya salah, datang bawa mawar. Ibaratnya mawar itu sebenarnya adalah bawa hati lagi lah, bawa perasaan lagi sama seperti yang dulu, kayak nggak ada perasaan apa-apa gitu, kayak nggak ada yang dilakukan gitu, maksudnya nggak ada kesalahan yang dilakukan, sehingga dia datang lagi, dia bawa mawar sebagai ungkapan. Engkau datang kembali dengan sekuntum mawar sebagai ungkapan akan permintaan, sebagai ungkapan maaf. Jadi seolah-olah nggak ada apa-apa, jadi dengan bawa mawar gitu ibaratnya dia udah nggak usah dibahas lagi lah ibaratnya. Nah si cowok ini jadi kaget-kaget. Aku terkesima dengan sikapmu itu, namun tak membuat aku menerimamu lagi. Jadi dia kaget-kaget nih, ngapain sih cewek ini bawa ibaratnya bawa hadiah gitu loh, bawa sogokan, bribe, ngecoba nge-bribe, terus seakan-akan ya nggak ada apa-apa gitu. Tapi ya si cowok itu akhirnya kaget-kaget, dia kaget, terus bukan berarti terus lu datang kayak gitu terus gue mau nerima lu lagi, enggak juga. Aku tak bisa, ada bridge bagian itu. Ini di bagian ini kita chordnya di D, aku E tapi bassnya di D. Aku tak bisa hidup, dari D ke E, tak bisa ke Fis minor, hidup dua kali bersamamu lagi. Dia si cowok udah nggak mau lagi. Di B minor, bassnya turun di A, ditambah lagi nih, nah jadi ada tambahan G mayor 7. Jadi aku tak bisa, D, E, Fis minor, dua kali lagi, hidup bersamamu lagi. Terus B minor, masih tetap B minor tapi bassnya di A. Terus G mayor 7,
satu ini aja, satu sebagai jembatan. Ke E. Kasih sus 4 ya. Sekali lagi ya. Aku tak bisa fis minor. Hidup D bersama mulai fis minor. B minor on A, G mayor 7, E sus 4, E. Baru ke ref. Dan aku tak bisa. Refnya belum saya kasih ya tadi ya. Jadi mulai dari A. Dan aku tak bisa. Cis mayor. Mencintaimu. D minor, D dim. Mencintaimu. Ke Cis lagi. Mencintaimu dengan fis minor sepenuh hati. D mayor ku coba setengah aja. Terus ke D minor setengahnya. Ku coba mengingatkan, kau coba mengingatkan masa-masa indah. A mayor. Ketika B minor lagi. Ketika kita pernah, bassnya on E, on A, saling mencinta. E sus 4 ke E lagi. Dan aku tak bisa gitu. Terus balik lagi ke itu tadi cuma sekali ya, satu putaran aja refnya. Terus habis itu ke song kedua. Sepekan sudah fis minor, aku berpikir keras untuk mencoba relakan apa yang telah terjadi di depan mataku. Kau mempermainkan api. Jadi mempermainkan api ya. Jadi dia si cewek udah jelas mempermainkan api itu kan berarti kan coba macam-macam, coba selingkuh gitu, coba main belakang gitu. Yang membakar janji ikrar setia itu mencoba menghancurkan ikrar ikatan cinta tadi, janji setia tadi, untuk janji sama-sama, untuk jadi pacaran, untuk jadi kasih, jadi istri, jadi suami istri gitu. Jadi inilah yang terjadi gitu. Si ceweknya berusaha untuk mencoba balik lagi, untuk minta maaf. Itu yang terjadi. Jadi selama sepekan itu ya, jadi sepekannya seminggu. Sepekan sudah aku berpikir keras. Jadi dia benar-benar dihitung-hitung, ditimbang-timbang, dipikir-pikir, mencoba relakan apa yang telah terjadi. Dia mau mencoba untuk rilis semuanya. Di depan mataku kau mempermainkan api. Kejadiannya seperti itu. Jadi kejadian memang si ceweknya kan selingkuh, ceweknya ninggalin dia. Yang membakar janji ikrar setiamu itu. Kembali lagi ke sini, D. Aku tak bisa hidup bersamamu lagi. Kembali lagi ke ref dan aku tak bisa mencintaimu dengan sepenuh hati. Kau coba mengingatkan, dia coba mengingatkan masa-masa indah ketika kita pernah saling mencinta. Jadi si ceweknya tuh berusaha untuk ayo dong, kita ingatkan dulu kita baik, kita sama-sama. Tapi si cowoknya udah kekeh, nggak mau. Dan masih tak bisa melihatmu kembali dan datang padaku. Jadi
dia udah nggak bisa dan masih tak bisa, walaupun diingetin terus masa-masa itu dia, dan masih tak bisa mengingatmu, melihatmu kembali datang padaku. Ku coba melupakan, memaafkan dirimu. Jadi mencoba melupakan, coba melupakan, memaafkan dirimu, tapi sakitnya hatiku melebihi cintamu. Sakitnya hatinya si cowok itu melebihi cintanya si cewek, walaupun cewek bilang aku itu tetap cinta, tetap sayang, tetap begini-begini, tapi si cowok udah keburu sakit hati. Jadi apapun yang si cewek mau coba untuk buat itu kembali lagi kayak dulu, udah nggak bisa buat si cowok. Ya, terus untuk bagian interlude-nya dimulai dengan A minor. Terus bassnya turun, tapi ininya di E7. E7 ya. Terus G mayor biasa. Terus Fis 6min5 ya. Terus habis itu ke F aja biasa. Ke D minor 7. Terus ke E sus 4 E. Gitu. Dan aku tak bisa, seterusnya sampai selesai. Kembali lagi ke bagian interlude ini jadi closing dari lagu Sakit Hati. Oh ya, lagu ini pianonya dimainkan sama Andi Rianto. Jadi dari guide yang udah kita buat, guide musiknya, terus habis itu Andi Rianto yang mengisi permain pianonya, terus untuk orkestrasinya dibuat atau dibantu sama Iwan Hasan. Jadi lagu ini akhirnya jadi lagu yang keren banget, walaupun lagu ini melo tapi dibuat sedemikian rupa supaya lebih gloomy lagi dengan piano terus dengan orkestra. Ya udah, akhirnya lagu ini jadi lagu yang saya sendiri aja, terus terang aja saya sendiri kalau bawain lagu ini jadi ikut gloomy karena ngebayangin perasaan yang ada di dalam lirik-lirik lagu tersebut. Jadi itu tadi saya udah ngupas semuanya, udah ngulik semuanya dari chord-chordnya, lirik-liriknya sampai part per partnya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita buat tutorial gitar klinik untuk lead gitarnya ya, karena gitarnya sih pakai gitar nilon itu untuk take untuk bagian interlude. Oke guys, itu tadi kita udah mengupas habis behind the song dari lagu Sakit Hati. Kita udah tahu tadi chord-chordnya seperti apa, ide awalnya dari apa, terus bagaimana lagu ini asalnya dari lagu yang medium beat gitu kan, terus habis itu ternyata kita buat lebih mellow lagi dan dengan tambahan lirik-lirik yang memang bisa pas dengan lagu Sakit Hati. Thank you banget udah nonton dan udah ngikutin official View channel ini. Thank you buat kalian yang udah like, comment, dan subscribe, dan juga buat yang nge-share juga, share ke teman-teman yang lain. Terima kasih buat supportnya, dan jangan lupa untuk selalu update channel official View channel. Thank you. Dan aku tak bisa mencintaimu dengan sepenuh hati.